Selamat pagi, selamat beribadah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Akan satukan teman kita, akan berdiri sama-sama. Kita akan berdoa. Bapa yang baik Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di pagi ini. Kalau Tuhan izinkan kami Tuhan kembali datang ke tempat ini, kalau kami kasih dan anugerah Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Makasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memelihara kesehatan kami Tuhan. Kami boleh rasakan Engkau Tuhan tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Berapapun kami yang hadir saat ini, kami percaya Tuhan, sukacita kami, oh Tuhan tetap penuh di dalam Engkau ya Bapa. Itu sebabnya mari Engkau Tuhan memberikan kami sukacita besar. Oh Tuhan, Engkau Tuhan topang kami senantiasa. Oh Tuhan, supaya kami boleh tetap menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami tidak memandang kanan kiri kami, tapi kami mau memandang Engkau ya Tuhan, yang tetap mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami yang hadir saat ini. Engkau memberkati umat yang ada di rumah. Mungkin mereka ibadah online Tuhan, mungkin mereka dalam keadaan sakit Tuhan. Mari Engkau jaga sembuhkan Tuhan. Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Mungkin mereka lemah, mari kuatkan Tuhan. Kekurangan Tuhan cukupkan mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan. Penuhi dengan sukacita surgawi. Berikan kerinduan yang dalam senantiasa Tuhan. Bapa kami percaya Engkaulah sumber di atas segala hal, yang memberikan segala apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, yang mengasihi hidup kami, yang peduli bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk memberkati kami, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Biar Tuhan Engkau berkarya buat setiap umat-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah, baik kami yang hadir di tempat ini. Mungkin mereka di perjalanan, Tuhan menyertai dengan sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Makasih Bapa, Kau mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pagi ini Tuhan untuk pelayanan Bapa. Terima kasih Tuhan, biar setiap apa yang kami lakukan pagi ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh naik ke hadirat Tuhan Tuhan. Kami boleh Tuhan makan dari firman-Mu, memenuhi kehidupan jiwa kami ya Tuhan. Oh Tuhan, mau menyenangkan Engkau dengan pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dengan doa kami Tuhan, tidaklah ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin ganggu hidup kami, mengganggu ibadah kami pagi ini. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang bekerja, berkarya di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan tulus beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa dan kami bersyukur, dan kami akan mulai ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Allah percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita menyembah Tuhan saat ini. Kita akan menyanyikan satu lagu yang menyanyikan seperti Bapa sayang. Haleluya. Oh haleluya. Bapa Engkau Tuhan mengasihi kami apa adanya Tuhan. Dan kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Terpujilah, terpujilah.
biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku hari depan. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihiku. Terpujilah terpujilah namamu. Terima kasih. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang penuh dengan kasih dan setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau yang menjaga dan melindungi kami, Kau yang memberkati hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
berkat anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan di dalam seluruh kehidupan kami. Semua Kau rancangkan yang baik dan yang teramat baik Tuhan. Tidak ada rancangan-Mu Tuhan yang jahat. Tidak ada rancangan-Mu yang buruk Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang baik dan yang teramat baik dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus tolong kami Tuhan. Mampukan kami untuk terus melihat kepada kasih dan kebaikan Tuhan, kepada kasih dan setia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan, seperti rusa yang rindu sungai yang berair. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau.
kasih Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu Allah. Berkati kami dengan firman-Mu Yesus. Kami Tuhan perlu firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu Tuhan seperti pedang yang bermata dua. Firman-Mu Tuhan hidup dan berkuasa. Kami perlu akan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakaikan urapi hamba-Mu Tuhan, untuk dapat Tuhan menyeberangkan firman-Mu. Oh Yesus Tuhan, memberkati kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan saya kita semua berbahagia hari ini Amin. karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan, saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan berjudul mengasihi orang yang membenci kita. Mengasihi orang yang membenci kita. Kelihatannya judulnya sinis ya, tetapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampak pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Puji Tuhan. Kasih dan kebencian, dua hal yang bertolak belakang, yang selalu ada di dalam bumi ini, seperti dua kutub yang tidak pernah bertemu.
Kasih dan kebencian, dua hal yang bertolak belakang yang selalu ada di dalam bumi ini, seperti dua kutub yang tidak pernah bertemu. Orang Kristen harus selalu ada di kutub kasih. Hukum Taurat mengatakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Di dalam ayat 38 kita membaca tadi, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu ada di dalam Keluaran pasal 21 ayat 24 dan Imamat 24 ayat 20. Barang siapa, kalau mata kita menjadi tercungkil atau buta, maka hukum Taurat mengatakan orang yang membuat mata kita buta itu bisa dibutakan juga mata. Nah, demikian juga kalau gigi kita tanggal, ya, karena orang lain, maka kita bisa menanggalkan gigi orang itu juga. Itu yang diajarkan, yang dibolehkan oleh hukum Taurat. Dan hukum Taurat juga membenarkan untuk membenci orang yang membenci kita. Jadi saudara-saudara, kalau orang membenci kita, maka kita juga boleh membencinya. Dan juga hukum Taurat tidak melarang untuk membenci orang yang membenci Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 23 ayat 6, Ulangan pasal 23 ayat 6, mari kita buka Ulangan pasal 23 ayat 6. Mengatakan demikian, selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Ini adalah perkataan firman Tuhan melalui Musa kepada orang Israel, bagaimana mereka harus bersikap kepada orang Moab, ya, yang menyewa Biliam untuk mengutuk mereka. Nah, orang Israel dipesankan di sini, saudara-saudara, jangan engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Jadi hukum Taurat itu membolehkan, ya, membalas jahat orang yang ingin berbuat jahat kepada umat Allah. Ya, bahkan juga untuk membenci orang yang membenci Tuhan. Di dalam Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 21 sampai 22 mengatakan demikian. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Membenci dan menganggapnya sebagai musuh orang-orang yang membenci Tuhan. Jadi pandangan seperti itu, ya, pemahaman seperti itu, menganggap orang yang membenci Tuhan sebagai musuh,
itu ada, dipegang, ya, dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa perjanjian lama. Ya. Tetapi di dalam Injil Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang membenci kita dan mengasihi orang yang membenci Tuhan. Berbeda dengan apa yang dibolehkan di dalam Taurat, di dalam Injil, saudara-saudara, Yesus memerintahkan kita, mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang membenci kita, bahkan mengasihi orang yang membenci Tuhan. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48 itu kita diajarkan oleh Yesus bagaimana mengasihi orang yang membenci kita, termasuk mengasihi orang yang membenci Tuhan. Yang pertama adalah tidak membalas jahat dengan jahat atau mengampuni. Di dalam ayat 39 sampai 42 tadi kita membaca, saudara-saudara. Ya. Matius pasal 5 ayat 39 sampai 42. Di situ dikatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri, dan seterusnya. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kiri. Itu adalah ajaran supaya kita tidak membalas jahat dengan jahat. Maksudnya supaya kita mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Orang pada umumnya lebih setuju dengan yang dikatakan hukum Taurat, yaitu membalas perbuatan jahat dengan jahat. Mungkin hampir semua orang di seluruh dunia lebih setuju dengan hal tersebut. Kalau orang berbuat jahat, ya harus ada jahat-jahat aja. Ada peribahasa mengatakan lu jual gua beli. Itu artinya kalau lu menyakiti gua ladenin lu. Ya. Alasannya apa? Supaya yang berbuat jahat menjadi kapok. Itu alasan yang sering dipakai orang. Kenapa kita membenarkan kalau orang yang berbuat jahat kepada kita, yang membenci kita, yang menyakiti kita, itu harus dibalas supaya dia jerak, supaya dia kapok, supaya dia tahu diri, dan juga supaya ada keadilan, supaya kita merasa diperlakukan dengan adil. Ya, karena orang yang berbuat jahat kepada kita pun kita jahati, kita perlakukan dengan jahat juga. Tetapi Tuhan Yesus melarang kita untuk membalas jahat dengan jahat.
yang mengatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu artinya jangan membalas jahat dengan jahat. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, jangan kamu lawan, jangan kamu balas dengan berbuat jahat kepada dia. Nanti kita sama jahatnya, gak ada bedanya kita dengan mereka. Rasul Paulus juga mengajarkan hal yang sama. Di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 18, mari kita buka Roma 12 ayat 17 sampai 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan membalas jahat dengan jahat. Ya. Sedapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita harus berinisiatif. Kita harus mengusahakan damai dengan semua orang. Ya. Kalau orang ingin membuat rusuh, biar kita bisa menahan diri, bisa menguasai diri, supaya kita juga tidak ikut rusuh. Kita membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak. Meskipun begitu, saudara, meskipun kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat, kita harus membawa damai. Kita tetap harus mendukung pelaksanaan peradilan atau hukum terhadap orang yang bersalah. Di dalam dunia ini ada pemerintahan, ada negara, ya, lembaga yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan kita harus mendukung pelaksanaan peradilan dan hukum oleh negara, oleh pemerintah, bukan oleh kita. Kita harus memberi kesempatan kepada Tuhan untuk membalaskan kejahatan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang melakukan kelaliman, orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Kita harus beri kesempatan kepada Tuhan untuk membalaskan hal itu, saudara-saudara. Tetapi bukan kita yang membalas. Dan biarlah itu yang melakukan adalah negara, pemerintah yang ditetapkan oleh Allah, yang berwenang menegakkan keadilan dan menyatakan murka Allah, pembalasan Allah berdasarkan hukum yang berlaku kepada orang-orang yang berbuat jahat. Di dalam Roma 12 ayat 19, mari kita buka Roma 12 ayat 19, mengatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Lalu Roma 13 ayat 4 mengatakan demikian. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.
Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kita mengampuni karena kita juga sudah diampuni oleh Tuhan, oleh Bapa di surga. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, datang kepadanya mengakui semua dosa-dosa kita, Bapa di surga mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita sebesar apapun diampuni oleh Bapa di surga. Dan Tuhan memerintahkan kepada kita, seperti Dia mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di dalam Kolose pasal 3 mengatakan demikian. Kolose pasal 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang kan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kita sudah diampuni oleh Tuhan, dan seperti Tuhan sudah mengampuni kita, kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita mengasihi orang yang membenci kita dengan mendoakan atau memberkatinya di dalam doa-doa kita. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44, di situ dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Karena iman kita kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus bisa saja mendapatkan karunia Tuhan untuk menderita aniaya. Dan ketika kita mengalami hal seperti itu, Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuh, kasihilah orang-orang yang membenci, kasihilah orang-orang yang menganiaya, dan berdoalah buat mereka. Berdoa buat mereka. Di dalam Roma 12 ayat 14, Roma 12 ayat 14 mengatakan demikian, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Doakan mereka, berkati mereka, berkati mereka di dalam doa-doa. Siapa yang menganiaya kamu, siapa yang membenci kau karena imanmu kepada Yesus, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka dikuasai oleh ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata hati mereka, sehingga mereka hidup dalam dosa dan tidak mengerti kebenaran, hidup dalam hawa nafsu daging mereka. Mereka pikir mereka berbuat untuk Allah, tetapi sebetulnya mereka dikuasai oleh roh ilah-ilah zaman ini, kuasa-kuasa kegelapan yang membutakan mata hati dan pikiran mereka. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Dan karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita, berkatilah siapa yang mengajarkan, berkatilah dan jangan mengutuk. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberkati orang-orang yang menganiaya kita dan jangan mengutuk. Dengan mengasihi dan mendoakan musuh
atau orang yang membenci kita. Kita menyatakan bahwa kita adalah orang beriman atau anak-anak Bapa di surga yang mempunyai sifat-sifat seperti Bapa, yang mengasihi orang jahat dan orang tidak benar. Kita akan dikenal, kita menyatakan bahwa kita adalah orang beriman, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah menyelamatkan kita dan mengasihi kita. Karena dulu pun kita adalah orang-orang jahat, orang-orang berdosa yang layak binasa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan menjadi anak-anak Allah, kita orang yang sudah mengenal kasih Allah, kasih Bapa di dalam hidup kita, maka kita pun harus menyatakan kasih Bapa yang menyelamatkan kita, kasih Bapa yang mengasihi semua orang, yang memberikan matahari kepada orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapa yang mengasihi semua orang, baik orang yang jahat maupun orang yang baik. Kita yang sudah mengenal Bapa, anak Bapa di surga, kita juga harus meniru sifat-sifatnya, mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Di dalam ayat 48, Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Maksudnya adalah supaya kita juga mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena Bapa di surga juga mengasihi semua orang, baik yang percaya dan yang tidak percaya kepada Allah. Baik yang percaya, baik yang memuja Dia maupun yang menghujat Dia. Setiap pagi ada rahmat baru. Setiap pagi, setiap hari Tuhan melimpahi bumi dan dunia ini dengan kebaikan. Dia tidak membeda-bedakan orang yang mulutnya memuji Tuhan maupun orang yang mulutnya mengutuk Tuhan, orang yang mulutnya memuliakan Yesus maupun orang yang mulutnya mengolok-olok Yesus, dikasih makan setiap hari. Diberkati. Karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga yang sempurna. Itu artinya apa? Kita harus punya kasih sama seperti Bapa di surga punya kasih, mengasihi kita, mengasihi semua orang. Membenci orang yang membenci kita menunjukkan bahwa kita masih hidup seperti orang berdosa dan tidak mengenal Allah. Kalau kita membenci orang yang membenci kita, yang menyakiti kita, orang mengata-ngatai kita, memfitnah kita, mengolok-olok kita, merendahkan kita, kita balas membenci, kita malas mengolok-olok, kita malas merendahkan. Orang menghajar kita balas menghajar. Maka itu sebetulnya menunjukkan bahwa kita masih hidup seperti orang berdosa. Dan tidak mengenal Allah. Karena itu saudara-saudara, janganlah kita membalas benci dengan benci. Dunia ini perlu kesaksian tentang kasih Allah. Dengan mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang membenci kita,
kita menyaksikan kasih Allah kepada mereka yang dapat menyadarkan mereka ketika Allah melawat mereka. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 12, 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Nih, firman Tuhan ini dikirim oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan, ya, supaya mereka ketika mereka hidup di tengah perantauan itu, di tengah orang-orang yang mungkin tidak percaya, tidak mengenal Allah, yang memusuhi Yesus, yang memusuhi kekristenan, dan lalu mereka memfitnah. Kemungkinan ini sudah dalam suasana penganiayaan oleh kekaisaran Romawi. Orang Kristen difitnah, disiksa, dimasukkan ke gua singa dan sebagainya. Difitnah oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita diperintahkan untuk memiliki cara hidup yang baik, cara hidup yang berbudi, cara hidup yang sopan, cara hidup yang mengasihi, menghargai kebenaran, melakukan kebaikan kepada setiap orang. Sifat kita, hidup kita tidak boleh berubah, baik di tengah keadaan yang damai maupun keadaan di tengah situasi yang tidak baik dalam hidup kita. Kita tetap harus memiliki cara hidup yang baik, supaya ketika Tuhan melamar mereka disadarkan tentang kasih, tentang kebaikan, karena mereka sudah melihatnya, menyaksikannya dalam hidup mereka, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pendeta Yahudi yang mengampuni orang-orang Jerman yang telah membunuh keluarganya. Waktu tentara Soviet menduduki Rumania pada akhir Perang Dunia Kedua, banyak tentara Jerman yang menjadi tawanan. Prajurit Jerman yang kelihatan dapat ditembak mati secara terang-terangan oleh siapapun. Pada suatu malam di antara tawanan tersebut ada dua prajurit Jerman yang melarikan diri, dan mereka lari ke gereja Evangelika Lutheran Chapel, sebab mereka ingat bahwa gereja-gereja Lutheran di Rumania kebanyakan berlatar belakang Jerman. Ketika pendeta gereja tersebut mengetahui kedatangan mereka, pendeta itu mengucapkan selamat kepada mereka dan mengatakan, "Aku seorang Yahudi Kristen. Keluargaku dibunuh oleh orang-orang Jerman yang anti-Yahudi. Aku telah belajar dari Kristus tentang cinta dan pengampunan. Aku tidak minta pertanggungjawaban Anda untuk perbuatan pasukan Jerman itu. Anda benar-benar dalam keadaan bahaya. Anda mencari perlindungan di gereja kami. Anda adalah tamu-tamu kami yang terhormat." Pendeta Yahudi Kristen ini, saudara-saudara, sudah melupakan masa lalunya, di mana keluarganya dibunuh oleh prajurit-prajurit Jerman.
itu ketika ada prajurit Jerman yang kalah perang di Rumania mencari perlindungan di gereja yang dia gembalakan. Pendeta ini menyambut prajurit Jerman yang membutuhkan perlindungan itu seperti tamu. Dia tidak membalaskan kepahitan. Yang dia alami di masa lalu, karena Tuhan sudah mengambil kepahitan. Dia tidak membalaskan kesalahan dari pasukan Jerman yang sudah melakukan kejahatan kepada Tuhan, karena dia sudah menerima kasih Allah yang sudah mengampuni dan menyelamatkan dia. Dan oleh kasih itu dia juga mengampuni prajurit-prajurit Jerman. Saudara-saudara, kasih Allah membuat kita sanggup mengasihi, mengampuni, dan mendoakan orang yang bersalah kepada kita. Kasih menutupi segala kesalahan yang ada pada orang yang bersalah tersebut. Kasih menolong kita untuk menutupi kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Karena itu biarlah kita yang sudah menerima kasih Allah itu, mari kita mengasihi. Kita mengasihi setiap orang. Amin, saudara. Amin. Mari kita mengatakan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, terpuji nama-Mu. Kita nyanyikan lagu Haleluya, kasih yang sempurna. Kasih ku terima darimu, bukan karena
kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Biarlah oleh kasih Allah itu kita mengasihi, mengampuni orang yang bersalah. Haleluya. Kasih, terima kasih Tuhan. Perpujian. Terima kasih Tuhan. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita begitu banyak kepada Tuhan, tapi Tuhan mau mengampuni, menyelamatkan kita, memberkati hidup kita, memberikan kita kehidupan yang kekal. Oleh kasih itu kita diajar untuk mengasihi juga orang yang bersalah. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih. Kami bersyukur buat kebaikan yang tiada habisnya dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi dan melakukan kebaikan setiap waktu di dalam hidup kami. Terima kasih. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan suci. Saya mengundang Ibu Lisa untuk menyadarkan roti dan anggur ini. Nyanyikan lagu Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempatku. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir hati. Damai di hidupku. Kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari Bapa alam Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Nanti saya minta Ibu Pendeta Linca Baru berdoa buat perjamuan suci. Oh Tuhan, tolong. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa yang baik Tuhan Yesus, dan kami bersyukur Tuhan, kami sudah makan dari firman Bapa, dan kami firman Tuhan boleh menjadi milik kami Tuhan. Kami boleh melakukan itu Tuhan benar-benar dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi mereka yang tidak mengasihi kami Tuhan. Mari Kau tolong kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Kau tak pernah membiarkan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, tetapi Tuhan sungguh-sungguh oh mengikuti Tuhan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Itu sebabnya mari Kau mampukan kami Tuhan. Bapa di dalam surga, ini kami Tuhan
Tuhan pegang roti dan anggur Tuhan. Mari Tuhan kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Oleh benar-benar Tuhan menjadi roti yang dari surga, anggur dari surga. Mengingat pengorbanan-Mu ya Tuhan dalam tahun yang lalu. Oh, Engkau berkorban Tuhan untuk menghapus setiap dosa-dosa umat-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Inilah hati kami ya Bapa, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menguduskan setiap hati, jiwa dan pikiran kami Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu Tuhan tetap sungguh-sungguh setia di dalam perintah-Mu ya Tuhan. Oh tolong kami ya Roh Kudus, kami tidak bisa tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Ini hati kami dan kerinduan kami. Pakai kami menjadi berkat Tuhan, pakai kami menjadi kesaksian Tuhan bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang bertobat Tuhan, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau mengurangi Tuhan roti dan anggur ini. Ketika kami Tuhan, oh Tuhan mengalami, oh melaksanakan ini Tuhan, meminum dan memakan roti ini Tuhan, oh kami semakin dikuatkan dan diteguhkan Tuhan oleh kuasa dan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, menguduskan kami Tuhan. Oh Tuhan, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami ya Bapa. Oh menguatkan kami Tuhan, supaya kami dikuat di dalam Engkau menghadapi segala macam masalah dan persoalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan, bahwa Tuhan tetap menolong dan menopang kami ya Tuhan. Mengingat pengorbanan-Mu ya Tuhan, kami saat ini Tuhan, seberapapun kami yang hadir ya Tuhan, tapi sukacita kami tetap penuh di dalam Tuhan. Bersama malaikat surga kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami tetap menghormati kehadiran-Mu, menghormati berkat-berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan, oh Tuhan, masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan menangis. Kita angkat cawan ini dari Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipercayai oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat roti dan anggur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan daripada perkara kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus. Perkara kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiap yang selalu baik. Terima kasih buat urapan yang baik, yang memulihkan. Tuhan memperbarui kehidupan kami oleh darah Yesus, oleh kasih Kristus, oleh kasih karunia, oleh keselamatan-Mu. Tuhan Yesus Tuhan, setiap kali dinyatakan di dalam kehidupan kami. Yesus terpuji. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang mengajarkan kami untuk juga mengasihi setiap orang. Kasih-Mu Tuhan yang membebaskan, yang memulihkan hidup kami, yang memindahkan kami Tuhan dari kegelapan kepada terang, yang menguduskan dan menyucikan
sehingga kami Tuhan dapat beribadah kepada-Mu, mengenal Tuhan, hidup di dalam kebenaran yang memerdekakan kami untuk melakukan perintah-Mu. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus buat kasih karunia-Mu yang begitu besar. Untuk kasih-Mu Tuhan yang memenuhi seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Nanti saya undang Rian untuk Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Pada hari ini juga ya Tuhan, Engkau masih tibakan kami. Itu semua dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan buat kami. Bapa, hari ini biarlah ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan membuat kami ya Tuhan untuk selalu mengasihi sesama kami dan musuh kami sekalipun ya Bapa. Bapa, hari ini kami mau memberikan persembahan. Kiranya berikan tangan kami ya Tuhan dengan ketulusan hati ya Bapa. Ya Bapa, terimalah persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. dan kata Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setia yang menjaga, yang menunjukkan Mari saudara kita akan berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Engkau tidak memandang Tuhan, oh derajat manusia. Engkau tidak memandang Tuhan tinggi rendahnya manusia. Engkau menganggap semuanya sama Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Tetapi Tuhan, Engkau pasti akan membedakan antara orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan orang-orang yang Tuhan kurang ataupun tidak mengasihi Engkau. Aku tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang penuh dengan kasih dan setia, Allah juga yang memberikan
memberikan kebijaksanaan dan keadilan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur jikalau kami belajar tentang kasih dan mengasihi. Dan kami tahu Tuhan, kasih-Mu yang tiada batas itu Tuhan, sanggup menolong kami, memampukan kami untuk mengasihi Tuhan. Orang-orang Tuhan, Yesus yang mungkin Allah kurang mengasihi kami. Orang-orang yang mungkin Tuhan mengecewakan kami. Orang-orang yang mungkin Tuhan telah membuat hati menjadi pahit. Bapa yang di surga, Engkau yang akan membalut setiap luka-luka hati kami. Engkau Tuhan yang akan menolongnya Tuhan, memampukan kami untuk dapat Tuhan mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kami. Bapa yang di surga, biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami dan menolong kami untuk kami hidup di dalam kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Oh Yesus, dari Tuhan yang tertinggi sampai yang terendah, mampukan mereka melakukan tugas Tuhan mereka dengan baik, benar, jujur dan adil. Berkati Tuhan pemerintahan Indonesia. Tuhan tolong mereka Tuhan di dalam menghadapi setiap tantangan, di dalam menghadapi setiap rongrongan, di dalam menghadapi setiap orang-orang Tuhan atau oknum-oknum yang mau memecah belah, yang mau Tuhan melakukan huru-hara Tuhan bagi negara ini. Bapa yang di surga, kami berdoa biarlah Tuhan Kau memberkati pemimpin bangsa kami, beri hikmat bagi mereka, kemampuan, memberikan karisma, otoritas daripada Tuhan, hingga mereka dapat Tuhan menghadapi dan Tuhan, oh Yesus Tuhan, memberikan solusi bagi mereka, untuk mereka dapat Tuhan menghadapi semuanya ini dengan baik dan benar. Bapa berkati Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan Kau berikan bagi bangsa kami. Bapa, ketika kami masih belum Tuhan selesai di dalam masa Tuhan pandemi dari COVID-19 ini, Bapa biarlah Tuhan mampukan seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Oh Yesus Tuhan, untuk dapat Tuhan bertahan, untuk dapat Tuhan mampu Tuhan menghadapi semua Tuhan keadaan situasi yang terjadi saat ini. Tetapi bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kuasa Allah yang memampukan kami Tuhan, memberkati Tuhan seluruh rakyat Indonesia dari segala lapisan dan golongan yang ada, suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Berkatilah Tuhan dari Tuhan kota-kota yang besar, kota-kota kecil maupun pedesaan atau pedalaman. Tuhan Engkau yang akan memberkati setiap Tuhan orang-orang Tuhan, oh penduduk yang ada di seluruh Indonesia ini. Tuhan Engkau yang akan memberkatinya. Tuhan Engkau yang akan melawatnya, mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami semuanya. Bapa, biarlah Tuhan Engkau tolong Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Bapa, mampukan kami Tuhan untuk tetap Tuhan berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan saja yang sanggup menolong kami. Dan berikan kepada kami Tuhan, oh Yesus Tuhan, hikmat Tuhan, oh kreativitas, oh Tuhan, untuk kami dapat Tuhan mengembangkan diri kami Tuhan di tengah Tuhan, oh Yesus, keadaan yang kami alami ini. Biarlah Tuhan kami dapat Tuhan mengembangkan diri kami sedemikian rupa Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat Tuhan, oh Yesus Tuhan, menghadapi semuanya ini Tuhan, menanggulanginya Tuhan. Oh Yesus, karena Tuhan yang memberikan hikmat dan kemampuan itu bagi kami. Bapa yang di surga, berikan kepada bangsa Indonesia ini Tuhan, oh Yesus, perlindungan Tuhan ketika menghadapi Tuhan, oh Yesus, COVID-19 ini Bapa. Engkau yang memberikan imun Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia, daya tahan tubuh yang kuat. Bapa, sembuhkan mereka juga yang sakit, yang mungkin terkena Tuhan, oh Yesus Tuhan, COVID-19 ini Tuhan, tolong sembuhkan mereka. Biarlah Tuhan mampukan setiap tenaga medis dan alat-alat medis Tuhan. Begitu juga dengan obat-obat Tuhan yang mereka Tuhan pakai. Oh Bapa, biarlah Tuhan
mereka masing-masing. Bapa, Engkau yang akan memberikan kepada kami, kepada mereka semua Tuhan, hikmah daripada Tuhan. Bapa, damai sejahtera Tuhan Kau berikan bagi kami, bagi setiap tenaga medis yang ada. Mampukan mereka melakukan dengan baik benar Tuhan, sesuai dengan prosedur-prosedur yang benar Tuhan. Bapa yang di surga, jauhkan mereka dari hal-hal yang jahat, jauhkan mereka dari kecurangan, jauhkan mereka dari hal-hal Tuhan yang mungkin membuat mereka mungkin menjadi lemah. Bapa, biarlah Tuhan Engkau membuat mereka Tuhan tetap memiliki semangat, supaya Tuhan bangsa ini menjadi bangsa yang sehat, bukan hanya sehat secara jasmani, tetapi sehat secara rohani mereka. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan setiap Tuhan, oh Yesus Tuhan, rumah sakit, berkati setiap klinik-klinik yang ada di Indonesia. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan mampukan Tuhan, oh setiap rumah-rumah sakit ini Tuhan, untuk dapat Tuhan, oh Yesus memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan, secara denominasi Tuhan berkati. Tuhan tolong mampukan gereja Tuhan untuk Tuhan tetap Tuhan dapat menerobos segala sesuatu yang mungkin Tuhan, oh Yesus, mustahil bagi kami di tengah persoalan yang terjadi. Bapa, biarlah Tuhan kami tetap Tuhan memiliki roh yang tetap Tuhan berkobar-kobar, semangat Tuhan. Ada api Injil Tuhan di dalam diri kami untuk mengabarkan Injil damai sejahtera, kabar sukacita bagi semua orang, bagi banyak orang. Bapa, berkati gereja Tuhan dan hamba-hambamu, keluarga hamba-hambamu Tuhan. Engkau yang akan memberkati dan menolong kami, memberikan Tuhan kekuatan dan hikmat juga yang daripada Tuhan, memampukan kami Tuhan untuk tetap terus Tuhan mengobarkan semangat di dalam Tuhan pelayanan, di dalam Tuhan pemberitaan Injil. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang di surga. Biarlah Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, menolong mereka yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Oleh kuasa bilang-bilang Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Bapa, Engkau yang akan menolong, memampukan mereka untuk mereka Tuhan tetap kuat Tuhan. Oh Yesus Tuhan, tetap memiliki Tuhan, oh Yesus, semangat Tuhan dan damai sejahtera, sukacita, oh Tuhan, untuk dapat Tuhan mengisi hari-hari mereka walaupun mereka saat ini sedang sakit. Bapa, biarlah Tuhan kami percaya bahwa Engkau Tuhan telah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Oh Yesus, apabila mereka Tuhan dalam keadaan kelemahan, Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Apabila di antara mereka ada yang kekurangan, Tuhan cukupkan segala keperluan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di surga. Biarlah Tuhan Kau akan menolong juga untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Nyatakan kasih setia-Mu bagi kami. Kami tahu bahwa Engkau yang telah memulai pekerjaan yang baik, maka Engkau akan terus melanjutkannya. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah kepala agung kami, Engkau adalah pemimpin kami yang tertinggi, yang sanggup Tuhan terus memberkati layanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, oh Yesus, sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdiri di depan Tuhan. Nama-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang dari kedua kami. Mari kita